Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengomentari diskusi hari ini kelas SPBA 6A. Pertama dari pertanyaan Eka Nurdiana. Banyak perubahan yang dilakukan dalam termasuk sistem pendidikan menjadi online. Ada minusnya juga mengakses materi, ya, sehingga interaksi pelajar kurang optimal, lebih banyak dari biasanya. Ya, oke. Ya, mengapa kritik pembelajaran jarak jauh ini biaya kuota jadi mahal, sehingga ada beberapa dosen misalnya pembelajaran jarak jauhnya itu ya hanya menggunakan tugas ketika mahasiswa sudah mengeluh. Ada juga menggunakan WA ya. Jadi kalau WA itu kan intinya kan gratis ya, artinya tidak pakai pembelajaran atau tiga ya sudah gratis. YouTube juga sebetulnya di banyak operator itu sudah gratis. Sebetulnya kalau sinyal di daerahnya bagus nggak ada masalah. Misalnya sebelum saya pasang wifi itu 100.000 itu M3 ya, itu cukup untuk 1 bulan. Karena kan WA, medsos itu kan gratis semua. YouTube juga gratis tuh. Jadi siasati saja ya. Kalau mahal ya, kalau tidak pakai siasat ya mahal. Tidak beli paket yang unlimited ya mahal. Seperti saya, mungkin saya efektif karena saya punya wifi, jaringannya itu tidak terkendala, mau hujan mau apa ya alhamdulillah. Memang perlu banyak pertimbangan, misalnya kalau telekonferen itu umumnya banyak masalah. Mungkin YouTube lebih bagus, mungkin pakai Facebook lebih bagusnya, masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya ya. Makanya yang bagus itu adalah kombinasi berbagai media, kombinasi berbagai media di dalam melakukan pembelajaran. Karena kalau hanya satu media saja tidak cukup untuk efektivitas gitu ya. Ya nggak apa-apa. Untuk efektivitas pembelajaran ya. Jadi WA mungkin bagus, cuma ya ada kelemahannya tentu ya. Pengirimannya maksimal ya. Kalau YouTube mungkin ada kelebihan, misalnya bisa di save. Kalau Zoom ada kelebihan siaran langsung, tapi di save bisa, cuma banyak kendala. Facebook itu bisa nge-save tapi hanya satu arah gitu ya. Jadi pilih-pilihlah ya. Termasuk tadi kalau kita tidak pandai membuat unlimited itu ya berat. Saya kira mahasiswa cerdas lah, udah tahu pakai apa, pakai operator apa. Amalia. Iya, kecenderungan itu bisa dilihat dari observasi, ya, dari wawancara, ya kan itu aja dilihat. Mereka senangnya pakai media apa, mereka lebih masuk pakai cara apa, pakai strategi apa. Apakah dengan, misalnya kalau online ya, apakah dengan Zoom mereka lebih suka, bisa ditanyakan sebetulnya ya. Bisa ditanyakan, bisa
Kalau mau dipakai penelitian lebih serius ya pakai Google Form, suruh ngisi aja. Maunya pakai apa, media apa. Saya menyesuaikan dengan sebagian sub materi tentang pemilihan media yang tepat. Oke. Baik, terima kasih. Latar belakang peserta didik. Ya, jadi ya metodenya harus berganti-ganti. Pertama ganti-ganti, kedua campur-campur gitu. Itu udah pasti. Ganti, campur, ya kan? Lalu maksimalkan kelebihan dan minimalkan kekurangannya gitu. Melalui radio ya bisa aja sih, bisa kalau mau ya, cuma karena kalau nggak mau gimana. Mungkin agak jarang sekarang yang pakai radio ya, karena radio pun ada beberapa kelemahan ya, beberapa kelemahan ya. Dari sisi sinyal mungkin nggak ada masalah ya, tapi ada beberapa kelemahan ya. Hanya satu arah kalau tidak dibantu oleh alat yang lain, ya kan, radio tapi misalnya dibantu dengan WA, video call atau call non video. Nabila, ini komentar berarti Nabila ya. Ya ini betul, ilmu aswad ya, audilingual ya. Nahwu sorof balaghah tidak cocok menggunakan metode ini. Sebetulnya ya nanti baca lagi lah itu audilingual kenapa cocok. Audilingual itu metode yang mengajarkan bahasa berdasarkan pola-pola. Pola-pola ini ya sebetulnya cocok tuh. Nahwu sorof balaghah juga cocok gitu, audilingual ya. Audilingual samiyah syafawiyah ya. Sudah ada metode yang cocok untuk setiap materi. Ya, latar belakang itu latar belakang macam-macam. Ada latar belakang pendidikan ya, ada latar belakang sosial ya. Itu jadi tergantung kebiasaan. Kadang-kadangnya kalau latar belakangnya pesantren salaf mungkin qawaid terjemah tuh dia lebih cocok pasti itu. Kalau pesantren modern ya kebalikannya, dia nggak cocok qawaid terjemah ya. Radio dengan tape recorder itu tape, kalau tape itu kan kayak kaset ya, kaset zaman dulu. Kalau radio kan yang mengatur siaran itu dari sono gitu. Jadi kalau radio ini bagusnya ini spontannya itu. Jadi guru pun dia belum tahu materinya apa, jadi sesuatu yang spontan. Kelebihannya TV juga, kalau TV yang siaran langsung spontan. Berbeda kalau rekaman ya, TV tapi film yang udah diulang-ulang gitu kan, dan kita bisa ngecek misalnya di YouTube ada filmnya dan lain sebagainya, atau video.com. Jadi bagusnya radio itu ya sesuatu yang spontan gitu, tanpa di setting. Ingin ini siapa ini, Nabila lagi ya, menggunakan merugikan beberapa pihak, menguntungkan pihak yang lain, tapi itu hanya
yang nggak bisa online ya paling berbasis tugas ya. Kepala sekolah memberikan pulsa ya, ini kan bagus ini ya. Tapi kembali lagi, jadi tidak bergantung ke orang lain ya. Kalau kita bergantung ke diri sendiri, sebetulnya online itu lebih murah. Yang penting jaringan di tempat di situ itu bagus, itu murah sebetulnya ya. Dibanding hidup di Jakarta ya harus bayar kos segala macam ya, terus bayar kos, makan dan lain-lain kan harganya mahal. Kalau di kampung kan enggak. Apalagi kalau yang masih di kosan banyak yang nanggung sekarang di sini ya. Ya sebenarnya ada hikmah, semuanya ada hikmah lah. Dengan adanya PJJ, dosen-dosen dan mahasiswa jadi mengenal ya pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi. Mungkin tadinya nggak begitu mengenal gitu loh. Di kampus lain itu ada mata kuliah e-learning namanya. Kalau di kita e-learning hanya di subbab mata kuliah strategi, tapi di kampus lain ada mata kuliah e-learning. Saking pentingnya e-learning, semakin dijelaskan makin pusing. Sekarang nih hadir di depan mata, kita praktek langsung. Tadi saya lebih mahir ini dibanding ada perkuliahan itu ya. Siapa yang diuntungkan tadi? Kayaknya jawabannya operator ya. Bahkan yang punya Zoom untung triliunan ya. Tapi karena sekarang zamannya sudah modern, file ya. Oke, iya, kalau di rekam itu nggak spontan lagi, itu kelemahannya ya. Apa bedanya radio? Ya memang siaran radio tapi tidak spontan itu. Bahkan ada materi yang harus spontan, misalnya istimak. Itu istimak itu yang benar itu tidak diulang-ulang. Kaset didengarkan diulang lagi, nggak bisa itu. Karena kalau kita berbicara dengan orang lain, suara orang itu tidak selalu kita minta ulang, mas coba ulang lagi mas, kamu lagi ngapain, coba ulang lagi mas. Nggak bisa gitu kan. Bisa belum paham, coba ulang lagi mas, ya itu kan kacau jadi percakapannya. Proses pembelajarannya seperti apa kira-kira? Yang ada dalam pikiran saya adalah kembali ke materi. Sebelumnya itu pendekatan. Ya bisa itu ya. Ada orang yang, tapi sebetulnya ya bisa diasah lah. Semuanya harus bisa kan. Sekarang itu harus kognitif, afektif, psikomotor. Cuma kalau zaman dulu ngajarnya ke arah kognitif. Jadi orang yang serius aja yang pinter tuh ya. Coba ngajarin tentang bola, sepak bola itu dulu itu kan ngajarin lapangannya panjang sekian, lebar sekian. Ya akhirnya main bolanya nggak bisa. Dan orang yang bisa main bola itu bukan karena guru, karena dia latihan sendiri aja. Kalau sekarang kan enggak, kita balik mengajar itu dari keterampilan dulu bisa. Tidak harus dimulai dari pengetahuan, dari keterampilan dulu, dari sikap dulu baru ke pengetahuan. Memberi pulsa cara donatur. Ya kalau yang bermasalah itu ya menggunakan tugas aja ya. Kayaknya hampir di semua daerah kalau telepon bisa ya, atau SMS ya, tugas aja. Kalau betul-betul tertinggal ya. Kalau di tempat tertinggal akhirnya nggak ada corona juga ya. Iya kan? Corona itu kan di kota-kota sebetulnya. Nama saya Anissa Hanin Larenzi, NIM 11. Saya ingin bertanya faktor pengaruh metode diantaranya ada
peserta didik. Intelektualitas, pemanfaatan segenap indera siswa. Ya bukan kepala sekolah, itu kan dana. Kalau yayasan ya dana yayasan itu. SPP siswa. Kalau kampus mungkin ya ada agen dari dana kampus ya. Oke, tadi yang ini ya, yang intelektual ya, kemampuan berpikir siswa ya. Kemampuan berpikirnya sampai di mana? Pakai debat kalau anak SD udah bisa belum? Kan belum. Misalnya metodenya debat, ya belum bisa. Diskusi panel ya anak SD belum bisa gitu ya. Intelektualnya belum sampai. Seluruh indera itu jadi indera mata. Jadi kalau hanya ceramah kan hanya indera pendengaran gitu ya, indera pendengaran. Tapi kalau seluruh indera itu ada geraknya, ada suaranya, ada bentuknya gitu ya. Jadi seluruh indera itu. Oke, ini presentasi bagus ya. Untuk minggu depan presentasinya siapkan aja dari sekarang ya. Yang pemakalan selanjutnya siapkan aja tuh YouTube-nya ya. Jadi kalaupun ada Zoom, nanti Zoom-nya itu ya di bagian diskusi aja gitu ya. Jadi bagian diskusi nanti Zoom sesekali, jadi tidak selalu ya. Di pelosok tidak usah khawatir. Iya, ada namanya di TVRI ya, ada ya. Gimana ibu, bapak saya mengajar di desa dan sinyalnya lebih susah, jadi untuk pembelajarannya anak murid ibu dan bapak saya datang ke rumah saya setengah orang setengah kelas ya gitu ya. Ya ini bisa nih, ini pembelajaran berbasis tugas seperti ya. Iya, jadi tetap guru itu tidak bisa digantikan ya, walaupun ada TV ya guru tetap. Ya itu salah satu usaha itu Pak Menteri ya. Salah satu usaha. Kalau untuk efektivitas ya saya kira sulit juga. Apalagi madrasah di TVRI pasti nggak ada gitu. Ini pembelajarannya nih kan di tangan, ini kan sikap namanya, pembiasaan. Ini nasib orang kampung nih ya. Jadi sinyalnya memang begitu ya. Saya juga di kampung begitu. Faktor intelektual. Oke, jawabannya benar. Utamakan 5 indera. Maharoh kalam. Ya, semua keterampilan dioptimalkan. Oke, saya kira ya cukup. Minggu depan siap-siap nih Roza Rahma Miftah ya. Jadi siapkan YouTube-nya ya. Kalaupun ada Zoom atau pakai aplikasi lain nanti diskusinya aja ya, atau juga ya bagian diskusi. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman semua. Silahkan absen pulang pakai ini ya, pakai komentar nama, NIM dan bilang hadir atau hadiroh di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.